Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan suatu koreksi fiskal. Setelah di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang apa itu rekonsiliasi fiskal, tujuannya untuk apa, dan teknik penyelesaiannya seperti apa. Nah, kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ke tahap penyelesaian koreksi fiskal. Di sini Ibu menggunakan contoh kasus dari PT Jaya Abadi ya. Ini merupakan laporan laba rugi periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Bisa kita lihat di sini ada laporan laba ruginya ya, menurut akuntansi yang dibuat oleh PT Jaya Abadi ya ini. Dan di sini di pinggirnya ada yang menurut pajak atau menurut fiskal. Nah, di sini masih sama ya, nominalnya masih sama. Tapi di sini ada informasi tambahan atau penyesuaian. Nah, sebelum kita masuk ke koreksi fiskal, melakukan suatu koreksi, terlebih dahulu kita harus paham bahwa di sini kita memposisikan diri kita itu sebagai fiskus ya, atau petugas pajak. Jadi kita berpedoman kepada undang-undang perpajakan. Seperti itu. Kita mulai ya. Yang pertama, untuk penyesuaian yang pertama, dalam biaya gaji, tunjangan dan lain-lain termasuk pengeluaran untuk pemberian fasilitas rekreasi kepada karyawan sebesar Rp1.050.000 dan penggantian biaya pengobatan karyawan sebesar Rp250.000. Nah, di sini kita lihat dalam biaya gaji, tunjangan dan lain-lain itu kalau menurut perusahaan itu nominalnya Rp110 juta. Ternyata setelah disesuaikan itu ada di dalamnya itu ada pemberian fasilitas rekreasi dan biaya pengobatan karyawan yang kalau di total itu Rp1.300.000. Nah, kalau secara kalau berpedoman kepada undang-undang perpajakan, ternyata biaya seperti ini itu tidak boleh masuk ke dalam komponen pengurang. Jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya. Jadi 1.300.000 ini harus Rp1.300.000 ini harus dikurangkan dari biaya gaji. Ya, kalau logikanya gini, kalau pendapatan di sini kan tetap, karena di sini berpengaruhnya kepada biayanya saja, kepada biaya gaji. Di sini pendapatan tetap, tetapi biayanya berkurang, total biayanya. Maka efeknya itu laba kena pajak di sini itu akan meningkat. Nah, kita tahu, harus ingat bahwa koreksi yang menyebabkan laba kena pajak itu meningkat adalah koreksi positif. Maka di sini kita masuk Rp1.300.000 ini masuk ke koreksi positif di sini. Kita masukkan saja Rp1.300.000 seperti ini. Maka biaya gaji, tunjangan dan lain-lain menurut fiskal itu sebesar Rp108.700.000 ini ya. Seperti itu. Penyesuaian yang kedua, dalam biaya premi asuransi termasuk pengeluaran untuk asuransi kebakaran bangunan kantor sebesar Rp250.000 dan asuransi rumah pribadi direktur sebesar Rp100.000. Nah, kita lihat dalam premi asuransi harusnya tidak segini, bukan Rp7.500.000. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat asuransi rumah pribadi direktur sebesar Rp100.000. Jadi ini masuknya kalau menurut undang-undang perpajakan ini tidak boleh masuk karena ini merupakan pripe ya, pengambilan pribadi, sama saja pengambilan pribadi. Maka di sini harus dikurangkan dari biaya premi. Kita ingat bahwa kalau biayanya berkurang, pendapatannya tetap efeknya akan laba kena pajaknya akan meningkat. Maka masuknya ke koreksi positif. Kita masukkan di sini 100.000. Kenapa hanya Kenapa hanya 100.000? Kenapa 250.000-nya tidak dimasukkan yang ini? Karena ini kalau untuk asuransi kebakaran bangunan kantor itu masuk ke operasional perusahaan, itu boleh masuk ya. Tapi kalau yang ini kan pengambilan pribadi atau asuransi rumah pribadi, jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam komponen pengurang laporan laba rugi suatu perusahaan. Itu beda lagi ya. Kita lanjut.
ke penyesuaian yang ketiga, dalam biaya listrik dan telepon termasuk pengeluaran untuk listrik dan telepon rumah pribadi sebesar Rp200.000, pengisian pulsa HP direksi sebesar Rp150.000. Nah, ini jelas ya, ini semua tidak bersangkutan dengan kegiatan operasi perusahaan. Jadi ini masuknya ke lingkup pribadi ya, karena ini tidak boleh kalau dalam undang-undang perpajakan tidak boleh ya, tidak boleh masuk ke dalam komponen pengurang atau masuk ke dalam komponen biaya, makanya harus dikurangi sebesar Rp350.000. Kita lihat di sini, kurangi Rp300.000. Nah, seperti ini. Maka di sini akan berubah menjadi Rp7.700.000. Mohon maaf ya, 350.000. Nah, 350.000 ya. Seperti itu. Kita lanjut ke penyesuaian yang keempat. Dalam biaya iklan dan promosi termasuk untuk entertainment yang tidak dibuatkan daftar nominatifnya sebesar Rp200.000. Jadi dalam biaya iklan ini, di dalamnya itu ada biaya untuk entertainment yang tidak dibuatkan buktinya. Sedangkan perpajakan itu sangat teliti ya, kalau tidak ada buktinya berarti tidak boleh dimasukkan, dianggap tidak sah ya. Makanya di sini harus dikurangkan dari biaya iklan dan promosi besar Rp200.000. Itu. Selanjutnya, dalam biaya pemeliharaan termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan pribadi dan biaya pemeliharaan rumah yang disewakan. Nah, di sini kita lihat dalam biaya pemeliharaan yang ini ya. Kalau menurut perusahaan itu adalah 7 juta rupiah ya, 7 juta rupiah. Maka di sini yang masuk ke dalam koreksi itu hanya 150.000 ya, yang pribadi, kendaraan pribadi. Karena kalau untuk biaya pemeliharaan rumah yang disewakan itu masuknya ke kegiatan operasional perusahaan. Maka di sini yang harus dihapuskan itu adalah biaya ini, pemeliharaan rumah dan kendaraan pribadi untuk direktur ya, sebesar Rp150.000. Kita masukkan. Nah, jadi Rp6.850.000 kalau untuk menurut fiskal ya. Selanjutnya, dalam biaya pajak dan retribusi termasuk pengeluaran untuk retribusi Pemda sebesar Rp60.000 dan angsuran PPh pasal 25 tahun 2017 sebesar Rp1.140.000. Nah, kita tahu bahwa PPh, untuk PPh itu tidak boleh dimasukkan ya, menurut Undang-Undang Perpajakan tidak boleh dimasukkan kepada komponen pengurang dalam laporan laba rugi ya. Makanya di sini harus dihapuskan dalam biaya pajak dan retribusi di sini. Kalau untuk retribusi itu memang termasuk, harus dimasukkan. Maka di sini yang masuk ke dalam koreksi hanya ini angsuran PPh. Kita masukkan di sini, harus dikurangkan sebesar Rp1.140.000. Nah, maka akan berubah menjadi Rp10.860.000. Seperti itu. Selanjutnya, dalam biaya atau pengeluaran lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan ke yayasan panti asuhan sebesar Rp50.000 serta pakaian seragam satpam Rp75.000. Nah, di sini karena tidak boleh untuk sumbangan ya, menurut Undang-Undang Perpajakan itu tidak boleh masuk ke dalam komponen laporan laba rugi, maka di sini harus dihapuskan dan biaya untuk satpam ya. Dalam biaya pengeluaran, nah di sini sebesar Rp125.000. Nah, seperti ini ya, jadi berubah. Selanjutnya, dalam biaya perjalanan termasuk fiskal luar negeri sebesar Rp300.000. Biaya perjalanan. Nah, di sini termasuk juga ya, di dalamnya itu ada ada fiskal luar negeri, ternyata tidak boleh karena itu beda lagi ya. Jadi di sini harus dihapuskan sebesar Rp300.000. Gitu. Selanjutnya, penyusutan diketahui sebesar 45 juta. Coba lihat. Biaya penyusutan, nah ini sebesar 45 juta.
belum termasuk penyusutan inventaris kantor yang setelah diperhitungkan menggunakan metode garis lurus diketahui sebesar Rp200.000. Ternyata ada biaya penyusutan yang tidak dimasukkan atau yang belum dimasukkan ke dalam perhitungan ini, ya, ke dalam perhitungan perusahaan, maka harus ditambahkan sebesar Rp200.000. Nah, kalau di sini pendapatannya tetap dan biayanya bertambah, otomatis akan berefek ke sini. Laba kena pajaknya atau laba sebelum pajaknya akan menurun karena biayanya meningkat. Kita ingat bahwa koreksi yang menyebabkan laba kena pajak menurun itu adalah koreksi negatif. Maka di sini kita masukkan di koreksi negatif sebesar Rp200.000. Nah, kita lihat ya, akan bertambah menurut fiskalnya menjadi Rp45.200.000. Seperti itu. Nah, selanjutnya SPT tahun PPh Badan PT Jaya Abadi tahun pajak 2017 disampaikan ke KPP tanggal 29 Maret 2018 ya. Jadi itu cara membedakan seperti apa yang masuk ke dalam koreksi fiskal positif dan apa yang masuk ke koreksi fiskal negatif ya. Seperti ini. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.